Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Informasi yang kita terima atau bagikan adalah informasi akurat dan dapat dipercaya. Cek fakta. Cek fakta. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih cerdas dan terpercaya. Cek fakta. Cek fakta. Baik pendengar, ada informasi penting yang harus kita klarifikasi ya. Baru-baru ini beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube, tepatnya tanggal 23 Juli 2024 dengan klaim bahwa video tersebut merupakan aksi demonstrasi di Jakarta yang tidak diliput oleh media. Jadi sebenarnya tujuannya sih video ini adalah untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Menurut laporan dari tempo.co.id, video tersebut sebenarnya adalah gambaran dari demonstrasi mahasiswa yang sedang terjadi di Shahbag, Dhaka, Bangladesh. Jadi demonstrasi tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut agar kuota untuk kuota untuk pekerjaan pegawai negeri dihapuskan dan pekerjaan-pekerjaan itu diberikan kepada kandidat berdasarkan prestasi. Baik pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ya, terutama di media sosial. Jadi kita harus bijak dalam menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi penyebaran informasi palsu atau hoax. Waspada informasi non-fakta, jadilah pelindung kebenaran. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta. Cek fakta. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, jumpa kembali di Klinik Angkasa untuk hari ini, hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Seperti biasa di siang hari ini, kita sudah kehadiran seorang dokter narasumber yang akan kita berbincang-bincang tentang salah satu topik, yaitu tentang fakta penyakit usus buntu ya. Jadi sebelumnya kita menyapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Dr. Made Metu ya, Bayu Kubera, Esked. Iya, oke. Terima kasih Beli Niko, perkenalkan saya Dr. Bayu
Dokter Bayu. Iya. Oke. Dok, di siang hari ini kita akan membahas yang namanya fakta ya. Mungkin kita akan sedikit mengupas lebih dalam lagi atau memahami lebih dalam mengenai kondisi kesehatan yang mungkin sering kita dengar ya. Iya. Tapi belum sepenuhnya dipahami, hanya bisa memahami dari kalimatnya saja. Usus buntu, seperti apa itu usus buntu? Oke, kita mulai dari usus buntu itu apa ya? Ah. Oke, biar nggak salah kaprah nanti. Iya. Oke, jadi usus buntu itu sebenarnya di dalam medis kita sebut apendik. Apendik, Iya, apendik. Jadi apendik itu terjadi peradangan. peradangan. Iya, jadinya appendicitis. Hmm. Nah, itu letaknya di mana? Letaknya di usus besar. Dia melekat di usus besar. Dia sebesar dan sepanjang jari kita sebenarnya. Dia menempel di usus besar dan itu persimpangan dari usus halus yang menuju ke usus besar gitu. Jika itu terjadi peradangan, Hmm. itulah namanya kita sebut appendicitis akut gitu. Oh gitu, sama halnya dengan radang tenggorokan. Iya, betul. seperti itu ya. Betul. Oh berarti prosesnya misalkan pengolahan untuk kotoran di dalam ini. Betul. Itu mulai dari halus dulu ya. Iya, dari halus dulu ada saluran ilium, nanti masuk ke sekum. Nah, di sekum itu usus besar itu ada menempel sebuah usus kecil. Itu lebih kayak ke aksesoris sebenarnya kalau kita lebih ke sebut. aksesoris Iya. ya. Karena manfaatnya dia sangat kecil sekali. Manfaatnya Memang apa? dia itu di jurnal itu dibilang ada manfaatnya. Jadi dia itu ada jaringan limfoid di sana yang menghasilkan imunitas. Namun skalanya kecil dari banding usus di dalam antibodi yang lainnya. Begitu. Gitu. Heeh. Oke, mungkin sekarang kita pengen tahu nih ya Oke. gejala-gejala yang biasa yang terjadi, yang sering kita deteksi, tapi kita belum paham sebenarnya Oke. itu gejala apa. Kadang-kadang kan kita sering merasakan yang namanya sakit perut Betul. seperti itu ya. Tapi kita belum paham. Iya. Dikiranya itu misalkan saya Mah. seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih gejala-gejala Oke. awalnya Ya. orang terkena penyakit ini khusus buntu ini? Usus buntu tanda awalnya itu yang paling sangat penting. Kenapa? Karena kita harus melakukan pencegahannya dulu. Pencegahan. Ya, jadi kita harus mikir pencegahannya apa dulu. Karena kalau udah terjadi komplikasi beda lagi nanti. Beda lagi ya? Iya, beda lagi. Nah, malah jadinya lebih berat. Hmm. Nggih. Pertama yang teman-teman rasakan biasanya dari ulu hati ternyata. Dari ulu hati? Iya, betul, dari ulu hati nanti dia menjalar ke kanan bawah. Karena letak usus buntu itu ada di kanan bawah gitu. Kanan bawah, ya. Dia bisa menunjuk dan melokalisir nyerinya dari mana gitu biasanya. Jadi ada migration pin namanya. Jadi mulai dari ulu hati dia menjalar ke bawah kanan bawah. Biasanya terkadang juga disertai dengan nafsu makan menurun. Kenapa nafsu makan menurun? Karena dia terjadi mual ya. Dan terkadang pasien itu datang ke UGD itu dengan demam ternyata. Dia sudah terjadi infeksi. Diiringi dengan demam juga ya, Diiringi dokter ya? demam juga ternyata. Jadi kalau emah biasanya kan kita sendawa juga. Perut terasa begah. Kayak masuk angin begitu Ya, ya? betul, Iya, kayak iya. masuk angin. Jadi perut terasa begah, sendawa terus menerus, ya kentut dan gitu. Ya, itu sih biasanya yang paling penting kita ketahui dari gejala awalnya itu. Gejala awalnya seperti Iya, itu. betul. Baik. Kalau boleh tahu itu apa yang di pinggiran usus yang menempel Iya, itu. Nah, itu namanya appendix. Appendix itu. Iya, appendix kalau udah ketemu infeksi jadi appendicitis. Itu emang nggak bisa keluar itu, Dok. Kalau misalkan Itu memang menempel dari lahir dari kita. Oh, dari Iya. lahir. Oh, Iya, berarti itu kita bukan ininya ya, bukan jenis ininya ya. bukan dia itu seperti dibilang aksesoris tapi sebenarnya dibilang berguna enggak berguna. Jadi masih gini, ada jurnal yang bilang berguna, ada yang enggak gitu. Begitu masih belum ditemukan ya. Iya, ininya ya. tapi dia ada Fixnya jaringan seperti apa? limfoid yang menghasilkan imunitas. Tapi kalau itu Imunitas. dipotong, waktu kita usus buntu kan kita dipotong tuh direncanakan operasi. Tapi itu tetap kok itu masih ada imunitas tubuh kita yang lainnya juga kok. Jadi enggak begitu terlalu berpengaruh. Makanya dibilang enggak berguna. Nggak Karena berguna ya. itu dibilang berguna ya berguna gitu. Jadi ya Bisa kayak dibilang aksesoris ya. iya, makanya banyak yang bilang dokter-dokter itu bilang ada aksesorisnya gitu. Oke. Tadi sebelumnya kan kita sempat ngobrol, Dokter. Betul. Tentang umur ya, tentang Iya, umur betul. yang rentan sekali terhadap terkenanya penyakit Betul. usus buntu. Itu dimulai dari umur berapa? Oke, kalau WHO bilang sih dari prevalensinya dari yang ke 10 tahun sampai 30 tahun ya. 10 tahun sampai Sampai 30 tahun. 10 Itu tahun. dari WHO. Iya, karena dari konsumsi kita makan Hmm. itu satu dan pembentukan usus buntu itu. Kalau dari bayi
bayi itu sebenarnya bentuk dari kecilnya itu pangkalnya itu dia lebar, terus ujungnya itu meruncut kayak kerucut dia, kayak Kerucut. segitiga. Jadi dia belum bisa menampung semua itu. Gitu. Kalau udah kita kalau kita udah dewasa, makin membesar itu appendix gitu. Tapi paling panjang sekitar 4 cm sih, 4 cm Iya. ya. Oke. kurang lebih. Oke, selain penyakit usus buntu mungkin yang hampir sama itu seperti apa aja? Mungkin Oke. ada apa? Nggih. Apa Kalau aja? di perempuan biasanya dengan penyakit dengan ginekologi atau objinnya itu, misalkan dia ada penyakit yang namanya kista ovarium. Kista. Wah ya, misalnya cewek-cewek nih Hmm. nyeri-nyeri perut, tapi kalau kista biasanya kanan kiri dia. Hmm. Nah, untuk membedakan makanya perlu ke dokter nih, Hmm. karena di sana ada pemeriksaan selanjutnya gitu. Penunjangnya pakai USG gitu. Kalau lebih advance tuh pakai CT scan abdomen. Pakai CT scan ya. Abdomen, iya. Oke, sekarang kita bicara soal pencegahan. Pencegahan Oke, untuk betul. usus buntu, mungkin banyak di antara kita yang belum paham atau belum mengetahui cara mencegah agar kita itu tidak apa ya, yang merasakan gejala-gejala Gejala itu ya. gejala-gejala usus buntu Betul. itu. Jadi sebenarnya penyebab pertama dari usus buntu itu adalah fekalit. Fekalit itu, Fekalit apa? itu seperti apa, fekalit? Kotoran yang mengeras ternyata. Kotoran yang mengeras. Mengeraya itu Yang nggak- sudah bertahan beberapa bertahan hari Bu, di ya, dalam betul ya. sekali. Waduh. Itu biasanya yang sangat penyebabnya dia, karena dia akan menyumbat saluran dari appendix itu Iya, iya, gitu, iya, iya. yang harusnya dikeluarkan. Nah, jadi saran untuk pencegahannya adalah makan makanan tinggi serat gitu. Makan makanan yang Tinggi- mengandung tinggi serat ya. Iya, Ah. betul sekali. Itu Kayak- seperti apa aja makan makanan yang mengandung tinggi bisa serat itu? kayak Buah-buahan gitu ya? buah-buahan Ah. itu ada pisang, Mhm. ada alpukat, Ya. pir gitu. Mhm. Oh gitu, itu cara Betul. mencegahnya. Cara mencegahnya. Biasanya kan kita setelah makan kita mengkonsumsi Ya buah. betul, itu seperti sebenarnya untuk membantu kalau fungsinya apa namanya untuk tinggi serat itu sebenarnya kita untuk membantu menstabilkan viskositas atau kepadatan. Oh, Kepadatan gitu. fesesnya kita biar tidak memadat dan bisa membantu melancarkan untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Biar licin gitu ya, biar Iya, betul. lancar ya. Biar lancar, Cus gitu ya. Tapi kalau kelancaran juga bahaya, itu diaris. Oh iya. Iya. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan mungkin pola makan yang sehat, pencegahan yang dapat dilakukan, mungkin penting untuk mengurangi risiko terkena penyakit usus buntu ya. Ya betul. Ah, itu Ya, gimana? jadi kalau misalkan kalau bisa ya di awal-awal kita baru bangun pagi kita minum air dulu, minum air putih 2 liter atau segelas gitu maksudnya. Segelas, ya? Segelas. Minimal satu hari berapa sih sebenarnya? Tergantung kiri berat badan kita. Oh, sama tergantung berat badan. Nggak boleh kita. juga berlebihan ya Nggak minum boleh air juga putih ya? berlebihan juga, ya betul. Habis itu kita bisa sarapan. Nah, sarapannya ini kalau orang Indonesia kan pakai nasi ya. Pakai nasi. Sebenarnya Jadi, sarapan dianjurkan itu ya dokter ya, yang gitu sedikit ya. dulu karena lambung kita udah siap itu dari jam-jam pagi sebenarnya. Kontraksi perut kita itu mulai dari jam 5 sampai jam 7. Jadi kalau misalkan di atas itu kita harus sarapan dulu. Sudah ngasih kode ya. Iya, ngasih kode. Gitu. Makanya kita sering sakit perut di jam 5 sampai jam 7 Jam 5 kadang-kadang. sampai jam 7 Iya. betul sekali, tepat sekali. Kadang-kadang kalau misalkan pagi itu kalau apa nggak keluar gitu Keluar kan gitu, BAB gitu kan. BAB, Nah, nah. kadang-kadang sih kita dorong dengan air putih ya. Betul, kita Air dorong dengan putih. Nah, setelah itu kita di jam 12 kita bisa makan siang gitu. Nah, makan siangnya kita juga harus pikirkan dulu mau apa nih, mau gimana gitu. Yang penting ada seratnya, ada sayur-sayurannya. Nantinya tentang lauk-lauknya itu ya sebenarnya saya tidak menyarankan untuk apapun ya. Cuma kita yang penting harus ada seratnya dulu Harus biar ada membantu seratnya ya. dulu ya. Terus kalau bisa kita makan buah setelah itu. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Oke, buat pendengar yang ingin bergabung, berbincang-bincang bersama kami melalui line telepon di 0362246644 dan juga di via WhatsApp juga bisa di 081139999790. Kami undang untuk Anda bergabung di sini, berbincang-bincang, bertanya-tanya langsung tentang topik yang kita bahas di pagi hari ini ya, yaitu mengenai fakta-fakta dan ciri penyakit usus buntu. Baik, sambil menunggu dokter ya. Iya. Dampak dan resikonya nih kalau misalkan kita sudah terkena penyakit usus buntu ini apa dokter? Nah, Yang paling ini sih riskan ya. yang paling riskan sebenarnya bisa terjadi kematian. Kematian. Iya. Jadi
ini sulitnya di nyeri perut ya sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita meremehkan kadang usus buntu itu dia akan mengakibatkan infeksi dulu, meradang dulu, nanti takutnya kan pecah. Iya, Pecahnya itu dia akan membuat organ lainnya itu menjadi perforasi atau jadi berlubang-lubang dia. Lubang-lubang malah menjadi nanti dia infeksi di seluruh dari perutnya. Ya, kalau udah jadi kayak gitu rasanya perutnya itu akan mengeras, menegang, itu peritonitis namanya. Gitu. Jadi dia nggak bisa, ini sakit gitu. Jadi setelah itu dia akan masuk ke pembuluh darah mengakibatkan sepsis. Malah itu yang akan menyebabkan bisa terjadi kematian biasanya. Oke, kita bicara lebih detail lagi tentang gejala-gejala nih. Yang pertama tadi mual ya. Dari Mual mual ya? boleh. Dari mual. Oke. Mual. Mual itu gimana? Ininya kan ada beda-beda nih mualnya. Mualnya apakah karena mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam atau bagaimana? Iya, rasa mual biasanya pasien itu mengatakan ingin muntah. Ingin muntah, Muntah, tapi kayak ini diiringi dengan sakit nggak? diiringi dengan sakit dan sakitnya sudah di kanan bawah pastinya. Kanan bawah ya. Iya, dia bisa melokalisir. Kalau orang sakit mah biasanya dia langsung di kiri atau enggak di atas, rasa terbakar gitu. Oh, panas dia. Panas kayaknya ya kalau udah orang mah dengan atau namanya gastritis itu biasanya rasanya panas Panas dia, juga ya, sampai ke ulu hati sampai ya. ke ulu hati merasa panas. Waduh, bahaya juga itu. Iya. Oke, selain mual, apa Mual lagi nih ada gejala-gejala? migrasi pain, itu perpindahan nyeri dari ulu hati pindah ke kanan bawah. Gitu. Jadi dia awalnya ngerasanya nyeri di ulu hati nih. Oh, kayaknya dia mah. Kayak aku mah nih gitu. Kan kadang orang mikir kayak gitu. Salah kan. persepsi. Salah persepsi. Ternyata loh, kok sekarang pindah ke kanan bawah gitu. Hmm. Jadi itu si paling awalnya itu 2. Habis itu muntah. Muntah ya. Muntah, nafsu makan mulai menurun karena setiap dia mau makan dia mual terus muntah. Berarti hampir sama dengan hepatitis juga ya. Iya, Dengan kadang ada yang liver ya? juga kena. Jadi selanjutnya disertai dengan demam. Terkadang ada yang demam karena dia udah ada infeksi nih di perut, Di dalam ya? dalam perutnya dia. Sekecil apapun luka tetap infeksi ya. Iya, karena dia malah luka itu kan akan menyebabkan kematian jaringan. Itu akan meluas jadi gangren atau nekrosis atau hitam lah jadinya gini Hitam warnanya. jadinya. Yang dari merah jadi hitam gitu. Terus untuk proses kalau misalkan sudah terkena penyakit usus buntu itu proses BAB-nya gimana? Apakah masih bisa lancar atau enggak Nah, atau gimana? Kalau misalkan dari sepengetahuan saya di pasien ya, terkadang setelah operasi itu masih bagus, makan enak, makan BAB-nya enak. masih enak. Cuman memang karena ada luka operasi kadang itu yang menyebabkan nyeri dia pasien yang biasanya. Nah, tindakan dari ini apa nih untuk tindakan-tindakannya apabila Oh, ya. pasien sudah berapa tingkatan sih, Dok? Oh, Ininya? jadi nah kan Kalau usus misal buntu ini? usus buntu ini nanti kita awal pertama pasien datang ke UGD itu kita pakai Alvarado score dulu. Kita menentukan ini pasien boleh rawat inap apa rawat jalan aja gitu dulu. Setelah kita ketahui, kita cek lab juga penunjang oh ternyata ini skornya 7 sampai 10. 7 sampai 10 itu namanya Alvarado score. Bisa teman-teman dilihat Alvarado score itu 7 sampai 10 itu udah diinstruksikan ini appendicitis dengan harus operasi. Harus operasi. Ya. Nah, operasi ini ada 2. Berarti itu sudah masuk level ke berapa? Biasanya kan setiap jenis penyakit kan punya tingkatan-tingkatan. Oh, stadium 1, stadium 2 seperti itu. Kalau di ini pakai skor. Pakai skor ya? Pakai skor dia. Jadi kalau hasilnya kita dapatnya itu adalah 7 sampai 10 antara kita dapat 8 nih. Oh, ada 8 dari pemeriksaan kita lanjut ke penunjang. Letak dari appendiknya di mana? Kadang appendik itu ini kan kantongnya. Nah, appendik itu kadang nempel di bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita harus tahu USG dulu, dilihat. Di scan dulu ya Nah, di ininya scan ya? dulu. Nah, kalau emang ini appendix dan dia udah terjadi perforasi atau bagaimana, beda lagi tindakannya. Beda gitu. lagi tindakannya ya. Biasanya kalau yang enak itu kan udah appendix meradang aja ya. Jadi meradang kita bisa potong dengan appendiktomi namanya. Ada kalau Tapi lebih tetap canggih. melakukan operasi kecil berarti. Ya operasi. Jadi tepat di ruang operasi juga sih. Nah, Itu apanya dipotong tadi? jadi appendiknya kita. Appendix Itu ya gitu. Yang aksesoris. aksesoris itu Iya, ya. yang kita nggak. Waduh, kalau kita hidup tanpa aksesoris itu gimana tuh? Apakah ada dampak yang Nah, negatif? itu tadi yang bilang sebenarnya berguna nggak berguna jatuhnya. Nah, jadi dia dibilang berguna karena ada jurnal yang membilang
di sana itu ternyata ada jaringan limfoid yang menghasilkan imunitas. Iya, imunitas Tapi aja skala sebenarnya sih. kecil. Skala kecil Iya. ya, nggak terlalu Nggak besar terlalu lah ya ya. konflik ini. Oke, luar biasa. Buat pendengar yang ingin bergabung silakan ya tentang topik yang kita bahas di siang hari ini tentang fakta-fakta, 5 fakta atau ciri tentang penyakit usus buntu. Mungkin pendengar salah satunya sering mengalami yang namanya sakit perut ya kan. Sering mengalami mual-mual beberapa hari ini. Silahkan jika ingin bertanya lebih detail lagi kepada narasumber kita. Baik, kita lanjutkan lagi dokter. Apa ya? Apakah penyakit usus buntu ini bisa berpengaruh besar pada sistem pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan? Mungkin efeknya ke lambung, efeknya ke Iya. kemana-mana lah. Kemana-mana ya. Itu tadi dia itu bisa jadi sepsis. Sepsis itu udah masuk infeksi yang masuk ke pembuluh darah. Ke pembuluh darah. Iya betul. Jadi kalau udah masuk ke pembuluh darah dia bisa kemana-mana. Jadi sistem tubuh kita udah masuk mau ke jantung, mau ke liver, mau ke ginjal. Gitu. Masalahnya banyak. Jadi agak lebih kompleks jadi permasalahannya. Sebenarnya padahal itu cuma meradang di bagian appendixnya kita. Nah kalau untuk radangnya ini hanya radang ini ya, hanya radang itu sebagai apa namanya ilustrasinya gimana radangnya? Kalau tadi kan ada luka, ya Oh, kan? iya. Kalau radang ini seperti Jadi apa gini, ilustrasinya? awalnya itu adalah fekalit dulu. Fekalit. Nah, fekalit itu ya sumbatan buat kotoran kita di di usus kita nggak keluar selama 2 hari. Itu membendung air yang harus keluar, lendir yang harus keluar dari appendik itu. Cuma dibendung oleh fekalit, membesarlah dia. Iya, Nah, di ususnya sana ya. kan ada kotoran, bakteri. Jadi dia yang menyebabkan infeksi dulu, meradang, memerah dia. Memerah dia ya? Iya, memerah Oh, iya. gitu. Jadi memerah makin besar, pecahlah dia. Itu yang kalau masalah Waduh, yang pecah pecah itu itu yang yang- bahaya ya? ya pecahnya ini beda pecahnya. Jadi Makanya. harus cepatnya ya? Iya, makanya kita selalu ngasih tahu kalau udah ada perpindahan nyeri dari perut untuk langsung ke kanan bawah, itu perlu kita tindak lanjut sih untuk pemeriksaan selanjutnya gitu. Nah untuk masalah tahap pemulihan nih dok ya, Oke, pemulihan. apakah bisa punya apa namanya harapan untuk sembuh apabila Sangat. kalau ditemukan pas lagi scanning gitu kan? Oke. Apa namanya ususnya dilihat, waduh ini udah ya kecil lah robeknya begitu. Betul. Itu kalau untuk tahap pemulihan ada harapan nggak untuk bisa ini? Betul, kalau misalkan dia hanya appendektomi atau itu radang dan itu tidak menyebabkan adanya pecah, itu sebenarnya 77 sampai 80% itu membaik kok. Baik ya? Ya. Membaik dan udah kembali normal sebenarnya kayak aktivitas biasa. Cuma masih ngerasa nggak nyaman pada perut aja sebenarnya. Lebih ke nyeri aja sih sebenarnya. Lebih ke nyeri-nyeri Ya. aja ya. Tapi kalau udah dia meluas, nah itu perlu step selanjutnya. Terus ada penanganan khusus nggak? Penanganan khusus untuk penyakit ini? Atau dokter pernah mengalami nggak tiba-tiba ada yang apa namanya datang cukup OGD ya? Iya. OGD itu dengan penyakit ini, Nah. usus buntu ini. Biasanya penanganannya kita kasih antibiotik dan anti nyeri dulu. Terus kita periksa dulu, baru kita kasih anti nyeri sama antibiotik. Anti nyeri itu dia tidak akan bisa merasakan nyeri ya? Iya, takutnya itu. Jadi kayak kita, tadi kan udah dikatakan kalau nyerinya itu dari hulu hati sampai Hulu ke hati. kanan bawah. Itu obat-obat aja yang dikonsumsi? Itu kita kasih obat dulu, Obat dulu. mulai dari injeksi atau dari mulut gitu. Bisa kita kasih 2 cara. Nah, habis itu kita lihat responnya. Kita sambil menunggu darah, lab darah, ternyata ada peningkatan sel darah putih. Itu udah bentuk dari adanya infeksi. Infeksi ya. Iya. Waduh, luar biasa. Waduh, buat pendengar yang ingin lebih tahu lagi, menambah wawasan lagi tentang penyakit usus buntu ini, silakan ya. Bisa bergabung bersama kami di 0362246644 atau bisa mengetikkan via WhatsApp di 081139999790. Oke, kita lanjut ya. Apa kondisi yang membutuhkan penanganan segera ketika ada mungkin kecurigaan terjadinya penyakit usus buntu? Oke, biasanya dengan dari pemeriksaan kita
di dokter umum itu langsung cek, ditekan, dia ada penekanan di kanan bawah, lalu kan ada penekanan pada kiri bawah juga. Pada kiri Nah, bawah. kalau dia sudah merasakan di kiri bawah juga nyeri, kemungkinan dia udah terjadi infeksi. Jadi kita kemungkinan harus dicitu namanya. Kita harus segera. Baik, sepertinya sudah ada yang masuk. Oke. Dokter ya, kita langsung terima aja. Halo, selamat pagi Klinik Angkasa. Halo, selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Kakek Gaul di Bakti Sragen ya. Bukan ini Bisma nih Fajar. Oh, Bisma maksudnya gimana Kakek Gaul? Bisma di Fajar, bukan kayak gaul lagi. Oh, Bisma di Fajar. Baik, Bisma di Fajar. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, apa penyebabnya usus buntu? Itu aja ya. Oh, itu aja. Oke. Oke, terima kasih Bisma di Fajar. Di Fajar. Di Fajar, nggak tahu Fajar itu di mana. Oke. Mungkin kita tadi belum sempat ya ngebahas Oh ya, betul. Penyebab-penyebabnya ya. Silakan. Oke. Yang paling besar itu 65% adalah fekalit yang tadi saya katakan. Jadi fekalit. kotoran yang mengeras ternyata. Kedua itu bisa benda asing. Benda Benda asing asing yang itu masuk. yang masuk ke tubuh kita. Kayak limbat kemungkinan ya, benda Oh asing. iya, benda-benda asing Iya. mungkin yang nggak layak, yang Nggak nggak layak, wajar nggak masuk ke wajar. ini ya. Terus ada tumor yang menutupi jalan keluarnya Salurannya. saluran dari appendix tersebut. Itu biasanya Itu yang menyebab. penyebabnya. Intinya kalau dia itu ada penyebab yang menyebabkan dia terjadi sumbatan, itu dari udah mulai dia biasanya. Jadi kita harus tahu dulu ya, mulai pencegahannya bagaimana. Iya. Oke, kalau tadi kan masih kita berbicara masalah penyebab ya. Iya. Mungkin banyak orang ingin mengetahui ada nggak sih kira-kira makanan-makanan yang mungkin bisa menyebabkan ini terjadinya penyumbatan di usus kita. Ya, kalau gitu biasanya makan makanan yang kurang serat. Nah, Kurang serat, misalkan daging merah terus-menerus, Daging merah. yang terus-menerus baik itu babi, sapi. Nah, itu biasanya kita karena kurang serat, jadinya menyumbat, terus karena kurang pencernaan kurang bagus, kurang bisa dicerna jadi tidak lancar. Nah, kadang ada yang beralkohol tuh biasanya. Oh, alkohol. Ya, Iya. karena jadinya sembelit. Oh, sembelit ya. Iya. Tapi itu harus diimbangi ya. Iya, harus diimbangi Dengan sebenarnya. buah seperti Iya, itu. betul. Maksudnya jangan minum alkohol 1 botol ya. Sambil makan buah, jangan gitu Iya, persepsinya. Jadi kalau bisa sesloki lah ya. Iya, sesuatu lah. Ya, boleh. Baik, sepertinya ada penelpon Oke. yang ingin bertanya. Halo, selamat siang Klinik Angkasa. Selamat siang, Klinik Angkasa. Selamat Dengan siang. Niko, Iya, dengan siapa dan di mana Niki? Ibu Nyoman di Tajun. Narasumbernya siapa? Narasumbernya dokter siapa ya? Dokter Bayu. Dokter Bayu Halo, Alay, Ibu. biar simpel. Selamat pagi, Dokter Bayu. Nggih, halo Salam Ibu. kenal dari Tajun. Nggih, Ibu. Nggih, silakan Ibu Pertanyaan, Nyoman. ya. Ada pertanyaan. Sebulan yang lalu saya punya cucu itu dioperasi dia Mm-mm. usus buntu. Apakah betul penyebabnya dari makanan ciki-ciki, mie instan, terus minuman kemasan? Apakah betul itu penyebabnya? Itu cucu saya tuh sebulan yang lalu dioperasi di rumah sakit. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Apakah betul itu penyebabnya? Kalaupun itu betul, saya mohon petunjuk makanan-makanan dari yang bagaimana supaya kita semua menjadi sehat dan tidak untuk terkena mencegah lah penyakit ya. seperti itu. Ya, itu saja pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Oke. Baik. Salam rahayu dari Tajun. Rahayu Nanti, juga nanti, Ibu nanti, Nyoman yo. di Tajun. Iya, sukses semua. Itu seperti yang kita bilang tadi ya. Iya, sebenarnya. Soal makanan. Makanan ini itu rinci gimana? ya, lebih rinci rinci. lagi. Oke, sebenarnya makanan yang tadi Ibu katakan itu sebagai penyebab, iya. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan karena kandungan dalam ciki, dalam mie instan itu tidak ada seratnya sama sekali. Dia itu hanya karbo. Karbo ya. Iya. Jadi dan juga akan menyebabkan dia itu akan mengeras karena kita perlu serat buat melancarkan itu. Gitu sebenarnya Ibu. Jadi makanan apa yang sering
harus kita konsumsi itu yang tadi Ibu. Misalkan Ibu kalau mau makan nih 1 piring nih. Makannya itu nasi putih, ada proteinnya, bisa mulai dari telur, terus ada ayamnya dan ada sayurnya. Sayurnya pun boleh bayam juga boleh, nggak apa-apa. Intinya itu tetap ada kombinasi yang pas, ada seratnya juga, ada protein, ada lemak gitu. Oke, kayak tadi Ibu Nyoman di Tajun kan cucunya kalau nggak salah. Iya, ya, betul. Cucunya berarti Usia usianya berapa ya? Kira-kira itu lupa nanya. lupa nanya Iya. usia. Nah itu kalau setelah dioperasi itu mungkin masa-masa pemulihannya itu apakah bisa kembali normal atau gimana dok? Iya, biasanya karena anak kecil itu kan masa pertumbuhannya masih bagus. Iya, organ-organnya juga Organ-organnya masih masih ya, betul. Jadi setelah operasi biasanya dia malah lebih cepat membaik biasanya. lebih cepat membaik. Tapi susahnya anak kecil itu adalah konsumsi makanannya kita nggak bisa kontrol Iya, mereka. nggak teratur ya Kalau dia kadang-kadang sekolah, ini, ya. kita kan kalau udah dia sekolah kan kita nggak tahu dia udah Iya. makan apa aja di sekolahannya gitu. Oke. Baik, ada penelpon lagi di via WhatsApp, kita langsung terima aja. Halo, selamat siang Klinik Angkasa. Yang Niko Ardinata. Selamat siang dengan Bapak Komang Armada di Pancasari. Ya betul. Selamat siang Dokter Bayu. Selamat Dokter siang. Ye. Ya ini dulu ponakan saya sempat usus buntu. Ye. Nah ini pertanyaan saya, apakah kalau sudah usus buntunya itu keluar anak, apakah sudah terlambat untuk dioperasi? Ya itu aja pertanyaan yang susah. Ye, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang. Nah ini yang gimana, udah Pak? terjadi komplikasi takutnya ya. Hmm. Nah, nanah ini adalah bentuk dari ganasnya mulai infeksi. Nah, jadi sebenarnya kita kalau bisa Bapak sebelumnya itu harusnya udah diperiksakan ke dokter dulu untuk dioperasi. Kalau udah sampai nanah gini, kemungkinan pembersihannya lebih sulit lagi. Jadi usus itu di ruang operasi itu dilihat untuk dibersihkan lagi. Jadi diubek-ubek gitu karena nanah itu sebenarnya full bakteri sebenarnya. Bakteri emang Iya. bakteri dia. Nah, jadi anak ini pasti demam terus karena ada bentuk dari tubuh untuk perlawanannya dia, bentuk inflamasinya dia. Jadi sebenarnya kalau bisa dibawa segera ke dokter atau ke rumah sakit terdekat gitu sih. Itu penanganannya, Iya, tindakan-tindakan yang pertama Iya. ya. Oke. Mungkin ada lagi dokter ininya untuk penanganan-penanganan yang lebih detail lagi tentang ini. Oke, sebenarnya kalau dari saya mulai dari merasakan nyeri hulu hati dan menjalar ke kanan bawah itu udah mulai aware kita sama diri sendiri. Kalau itu udah mulai mengarah ke apendik, meradang, apendiksitis, mending bawa ke dokter. Karena itu lebih nyaman rasanya. Lebih Perbaikannya pun lebih cepat. Lebih cepat ya. Iya. Baik, kita terima penelpon lagi yang ingin bertanya. Halo, selamat siang Klinik Angkasa. Maaf Niko, Ibu Nyoman kembali. Oh, Ibu Nyoman. Iya, Ya, silakan Ibu Nyoman. maaf, mau tanya sama Pak Dokter. Iya. Ini tentang karbohidrat yang terkandung di dalam nasi beras maksud saya. Iya. Saya dapat petunjuk dari petugas kesehatan. Katanya ibu yang usianya sudah kepala 7 kurangi makan karbo beras itu. Saya disuruh makan keladi, singkong, kentang dan lain sebagainya untuk mengganti nasi itu. Apakah itu betul Pak Dokter? Mungkin ini di luar topik ya, maaf Iya, ya. nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Pak Dokter. Terima Iya. kasih kok. Baik, terima kasih Ibu Nyoman di Tajun. Baik, bagaimana itu dokter? Wah, aktif sekali ya ibunya tentang Aktif saya. sekali Iya. tentang Jadi benar boleh. Ya, sebenarnya di keladi atau ubi-ubian itu juga karbohidrat sebenarnya. Jadi dilihat dari kandungan gulanya. Sebenarnya nasi putih pun boleh kalau misalkan dikurangi porsinya, apalagi Porsinya ya? iya porsinya. Kan kalau orang diabetes itu biasa gula itu ada sampai ditakar-takarkan untuk setiap hari makannya dia berapa boleh berapa enggak ya. Kalau misalkan diganti dengan ubi atau gitu boleh saja sebenarnya, tidak biar ada karbohidrat. Ubi-ubi pun punya karbohidratnya bukannya sendiri. malah lebih bagus ya kalau ubi singkong kayak begitu ya, kita rebus daripada nasi ya. Ya sekarang tergantung ya kenaturalannya ubi-ubiannya itu, dan nasinya juga kan ada kandungan pestisidanya dan ini ya, yang kayak gitu kita iya. kan harus belum. hindari yang seperti Betul, itu. betul.
Tapi kalau misalkan itu memang sudah terkena ya, sudah Iya. terkena penyakit usus buntu, tiba-tiba ada mungkin anjuran dari dokter untuk mengkonsumsi tidak terlalu banyak lah ya, begitu ya. Ya karena kita kan masa pemulihan. Masa pemulihan. Usus itu kan bergerak terus dia. Mhm. Jadi kalau namanya peristaltik. Jadi kalau itu kita terlalu membebani untuk makan banyak, itu juga terlalu beban. Takutnya pemulihan juga nggak bagus gitu. Gitu. Iya. Waduh. Berarti kalau misalkan kita belum kena sama Iya, sekali. semoga nggak kena ya. Semoga nggak kena Semoga ya. aman ya beliau. Iya, waduh, luar ini juga bahaya juga ya, Bahaya. sampai bisa-bisa kalau misalkan kita nggak ngerti dibiarin begitu Dibiarin aja, begitu tiba-tiba hari ke hari kan cepet nih ya. Betul. Waduh, tiba-tiba tambah parah, Tambah ya parah. kan. Itu yang paling riskan itu kalau udah menjalar sampai ke pembuluh darah. Terapinya udah sulit sekali itu. Terapinya emang agak sulit sulit gitu ya. ya. Itu udah tahap ke berapa tuh ininya tuh? Itu malah udah spesialis harusnya ngambil Udah itu spesialis ya. ya. Jadi itu ranahnya beliau-beliau ya. Jadi kalau dokter umum penanganan pertamanya dulu, habis itu kita perlu penanganan selanjutnya dari spesialis gitu. Nah, sekarang kita agak sedikit ini nih ya, membahas tentang bagaimana menjelaskan. Mungkin ini memang penting ya untuk mendeteksi lebih dini ya, mendiagnosis secara keseluruhan, terus penanganan medisnya juga harus sesuai ya kan, terus mencegah komplikasi yang seperti dokter bilang tadi, yang lebih seriusnya mungkin terkait dengan penyakit usus buntu ini. Gimana pentingnya penanganan dini dan konsultasi medis terhadap gejala yang mungkin berkaitan ya dengan penyakit usus buntu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Oke, jadi saya harapkan teman-teman lebih aware sama dirinya sendiri ya. Jadi mulai dari pencegahan yang tadi Tiang kasih tahu, kalau misalkan kita harus memakan tinggi serat, ya. Terus untuk selanjutnya itu mohon untuk konsultasi ke dokter atau medis. Biasanya rata-rata nakes udah paham sih, udah paham dengan gejala-gejala ini. Gejala-gejala tersebut, mulai dari nyeri ulu hati menjalar ke kanan. Soalnya beda dengan nyerinya mah, karena mah itu hanya di atas saja, dia nggak ada penjalaran sampai ke bawah dan selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya itu ada mual, muntah, demam dan lain sebagainya gitu sih. Yang paling penting itu tahu deteksi itu dulu, bawa ke rumah sakit. Dan kita perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke masalah makanan nih ya. Oke. Mungkin adakah makanan atau minuman yang sebaiknya mungkin kita hindari ya, apabila kita itu memang sudah mengetahui ada gejala-gejala seperti mual tadi, demam, terus apa aja makanan-makanan apa aja yang harus kita hindari? Apakah sepengetahuan kita semua pasti udah tahu kan, makan makanan yang ada di Indonesia ini ya semua jenis makanan lah pasti ada jenis pengawetnya kan. Iya betul sekali, pengawet ini ya, makanya hampir semua soalnya. Semua, makanya kita bingung nih yang mana nih. Harus pilih nih. Makan ini, makan ini salah. Iya, ini salah. Iya. Itu jadi, gimana tuh, Dok? Herbal pun sekarang ada pengawetnya masalahnya. Herbal juga ada pengawetnya. Makanya itu bingung jadi yang menyarankan bagaimana. Intinya sebenarnya kalau kita ketahui dari prosesnya, kayak tadi ibu Nyoman ya, bilang kalau mungkin ubi jalar ya, nah ubi boleh, tapi kalau kita tahu kalau itu emang benar tidak ada pestisidanya, tidak ada bahan kimianya dia, nah itu. Kalau bisa dicek dulu lah. Iya. Di scanning dulu lah. Sekarang banyak herbal tapi ternyata ada kimianya, gulanya tinggi ternyata gitu. Iya, luar biasa ya. Makanan-makanan di Indonesia sekarang bukannya di Indonesia aja. Di Indonesia bukan di Indonesia. Di seluruh dunia ya. Waduh. Nah, apa nih yang tanggapan dari WHO sendiri tentang penyakit usus buntu ini, mungkin ada dari dokter tahu mungkin gimana? Biasanya harus dari WHO memesankan untuk lebih baik mencegahnya dulu. Kita tahu deteksi dini dulu. Nah, itu tanda-tandanya itu 5 tanda tadi itu. Kalau udah kayak gitu lanjut ke rumah sakit terdekat biar kita bisa mengecek kalau ini itu soalnya udah nyeri akut, itu udah masuk ke emergency, jadi kegawatan. Udah makanya WHO sangat memberikan petua untuk itu, untuk penanganan lebih lanjutnya itu, biar tidak terjadi keterlambatan dan komplikasi itu. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu di Kabupaten Buleleng ini jumlah pengidap penyakit usus buntu ini berapa, Dok? Kalau boleh tahu. Berapa persen lah begitu loh kalau diestimasikan? Kalau saya baru setahun ya di sini ya. Kalau setahun saya udah dapat pasien 6 sih.
6 pasien. 6 pasien itu, dan itu anak muda-muda semua. Anak muda semua ya? Ya, Waduh, rata-rata. bukan. Itu umur berapa tuh? Umur berapa? Sekitar dari range kemarin yang paling muda tuh 8 tahun. 8 tahun. Ya, dan yang paling tua itu sekitar paling dewasa deh itu 27. 27 ya. 27 tahun dan itu rata-rata di appendektomi atau di pengambilan appendiknya. Itu operasi. Justru lebih muda sekarang yang diserang ya. Iya. Bukan yang Karena tua-tua cara ya. makannya Mungkin kita tidak dilihat dari pola memperhatikan. makan ya. Iya, kayak tadi Ibu Nyoman kan udah cucunya katanya ya. Cucunya, Bukan ya. anaknya ya kan Iya. itu udah umur muda sekali berarti ya. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin ada kegiatan-kegiatan apa untuk mencegah nih, kegiatan olahraga, kegiatan fisik lah gitu Oke, loh. biasanya untuk mencegah yang namanya penyakit usus buntu ini. Oke, kalau olahraga sih semua olahraga bisa ya. Kalau karena hubungan dari perut itu tidak begitu terlalu gini ya. Karena perut itu benar-benar apa yang kita makan itu yang dikasih sinyal sama perutnya gitu biasanya. Kalau masalah olahraga Nggak so far masalah aman gitu ya, ya enggak masalah. Mau sit up kayak, mau Iya. pull up kayak. Iya, nggak betul masalah ya, gitu enggak masalah, aman. Oke deh, kalau begitu kita sekarang pengen nanya tentang apa ya, pola makan yang teratur itu seperti apa? Iya, pola makan teratur itu sebenarnya yang kayak tadi dari pagi, siang sama malamnya itu. Kalau bisa malam sebelum jam 8 ya. Karena waktu tubuh itu untuk istirahat, kita untuk istirahat. Jangan membebani tubuh kita gitu. Malah tambah berat jadinya. Oke. Itu dia ya yang namanya zaman sekarang, apalagi yang namanya pola hidup, apalagi gaya hidup ya Gaya kan? hidup ya. Dengan anxiety ya sekarang Gen Z. Lagi Generasi Gen Z. Gen Z. Jadi dilihat, kalau misalkan kita lihat ada makanan yang agak lagi lagi populer gitu, hype lagi FOMO jadinya. kayak begitu, Iya. udah langsung dicobain. Cobain. Ya kan? Tapi kalau sekali 2 kali enggak masalah, dengan kehidupan pola hidupnya masih olahraga dan masih makan masih mengandung serat, tidak masalah sebenarnya. Nggak masalah Iya. sebenarnya. Air putih itu memang penting sekali. Penting ya. sekali. Ternyata yang paling suci itu adalah air putih. Air putih itu, Iya, bukan betul. air yang lain. Air ya? yang lain. Karena menyehatkan. Selain dia buat kita tidak dehidrasi, dia juga bagus buat untuk pencernaan kita dan tidak menyebabkan komplikasi lainnya. Gitu. Berarti dalam setahun ini dokter sudah menerima 6 Menerima 6 pasien di rumah sakit ya. Pasien di Iya. Itu jenis penyakit kan udah pasti usus buntu. Iya. Tapi tingkatannya itu skornya berapa tuh? Nah, yang paling parah dokter paling temui? parah kemarin ada 9. Ada 9. 9 ya, 9 jadi 7 sampai 10 itu di Alvarado score. Oh ini 9. Jadi langsung diambil di jam tersebut. Nanti kita siapkan ruangan operasi. Dan di 9 karena ternyata dia yang saya bilang udah terjadi penjalaran. Infeksi. Jadi infeksi dia. Udah nyeri meradang gitu ya? meradang dia ke tempat lain jadi gitu. Waduh. Oke, apa ya? Selain mencegah nih, yang pasti kita harus tahu dong untuk menjaga kesehatan usus buntu ini. Dimulai dari usia dini. Kalau kita kan bisanya, kalau seumur saya nih, bisanya hanya menerka-nerka ya kan. Ya, betul. Apakah usus saya ini masih baik atau tidak. Nah, mungkin ada saran-saran dari dokter sendiri untuk teman-teman mungkin untuk memberikan sebuah edukasi kepada adiknya, anak yang masih di usia dini lah gitu, untuk menjaga kesehatan yang namanya usus buntu ini. Oke. Tolong dimulai dari apa gitu kan? Oke. Sebenarnya saya sangat menyarankan untuk teman-teman lebih ke makan makanan mentah tapi diolah untuk sendiri. Diolah sendiri. Nah, misalkan kita mau masak. Sekarang di supermarket kan udah ada masakan yang udah dibungkus gitu. Bumbu-bumbu pun sudah ada yang jadi ya. Bumbu pun udah jadi. Mending kita buat sendiri. Masak sendiri, kita tahu prosesnya bagaimana, lebih senatural mungkin gitu untuk kita konsumsi. Berarti, jadi lebih aman buat tubuh kita sendiri gitu. Selain itu mungkin ada lagi dokter selain untuk itu selanjutnya minuman nih. Minumannya lagi biasanya lagi habis itu kopi-kopian. Kalau dikit-dikit nongkrong kopi, dikit-dikit nongkrong kopi, itu akan menyebabkan konstipasi atau sulitnya BAB. Jadi itu juga penghambat buat dia jadi fekalit. Jadi takutnya dia menutupi saluran dari apendik tersebut, malah jadi meradang gitu. Sebenarnya makanya mitos sebenarnya dibilang
minum kopi, minum alkohol, itu malah akan menyebabkan pencernaan yang tidak baik. Itu yang sebenarnya menyebabkan usus buntu gitu. Yang menyebabkan dia nggak lancar jadi BAB-nya. Makanya ada terjadi penumpukan, numpuk lama, ya udah jadi bisa jadi terjadi usus buntu. Ya betul. Oke, dalam proses pemulihan usus buntu mungkin ada rekomendasi makanan yang Oke, dokter pemulihan. rekomendasikan untuk pemulihan ini ya, seperti sayur-sayuran. Mungkin apa? Silakan. Sayur-sayurannya itu bisa bayam, wortel. Wortel itu sayur kan? Ya. Sejenis buah tapi dibilangnya sayur. Sayur. Apa lagi dokter? Bayam, sayur. Tapi itu tetap direbus ya, direbus saja. ya. Direbus. Jadi tapi tingkat kematangannya. Sekarang itu kan kita melihat semakin matang kita rebus kan makin hilang zatnya ya. Jadi setengah matang itu lebih enak sebenarnya ya. Jadi masih ada kriuknya, agak ada rasa pahitnya, dia masih hijau, tidak dari hijau menjadi memutih biasanya. Ya kan karena kelamaan direbus gitu. Jadi ubi jalar juga boleh direbus, ubi jalar. Gitu. Terus kalau makanan apa ya? Mungkin ya yang bisa, sebenarnya tidak ada spesifik untuk makanan, cuma yang penting kandungan dalam satu piring itu membentuk karbohidrat, protein, lemak. Harus bisa dihitung ya. Dihitung ya kalau bisa ya. Apakah ini mengandung ini? Iya. Jangan gini ya, kebiasaan makan nasi campur, kan nasi campur itu udah ada nasi sama mie. Sebenarnya itu kan udah karbohidrat sebenarnya. Mie ada karbohidrat, nasi ada karbohidrat. Jangan seperti itu, sebenarnya enggak boleh. Oh, enggak boleh. Seharusnya? Iya, seharusnya ya udah milih nasi atau milih mie nih, gitu. Oh, gitu. Iya. Iya, pantas orang Jepang ya udah makan mie aja ya. Nggak tanpa nasi. Kalau ya kan? kita kan tanpa nasi itu bukan Indonesia banget kan ya. Iya. Apalagi mie udah kuah, biasa kan ya. Udah membudidaya, udah Membudidaya. tradisi tanpa nasi kayaknya Tanpa rasanya nasi. nggak kenyang gitu Betul, kan. ya. Kalau di sana di Eropa, di Jepang itu kan biasanya mereka ya kalau misalkan pengen makan nasinya cuma sedikit ya. Nasinya hampir cuma semangkuk ya. Semangkok aja. Iya, Lauknya itu. juga cuma secuil. Iya, makanya gula mereka di sana itu rendah-rendah. Rendah-rendah. Tapi yang menyebab mereka tinggi itu adalah minum-minuman mereka juga, Coca-Cola, Coca-Cola. Fanta yang tinggi dengan gulanya mereka gitu. Berarti bukan dari makanan mereka ya. Iya, dari gulanya mereka ya. Oh gitu. Selain itu, selain sayur-sayuran, Sayur-sayuran mungkin dari apa? daging nih. Oke, Misalkan- daging. Nah, Daging lebih baik direbus daripada digoreng. direbus ya. Kenapa? Karena itu nggak ada minyaknya. Hmm. Sekarang ada yang lebih terbaru, ada air fryer itu loh, tanpa minyak, bisa digoreng tanpa minyak gitu loh. Nah itu bisa kalau mau lebih kriuk ya maksudnya. Iya, ya. iya, iya, iya. Sebenarnya nggak masalah makan makanan yang berlemak atau, tapi itu dijarangkan, tolong. Jadi seminggu misalkan kita makan udah nih hari ini, besok jangan dulu. Besok itu kita full makanan sehat dulu. Besokannya lagi, kalau nanti menyambut beraya nih orang Bali biasanya kan Wah, lawar sate gitu Bisa kan. jadi. Nah ya kan? itu yang agak sulit ya. Nah yang sulit nanti tolong mungkin di rumah makan buah, di rumah makan sayurnya gitu. Boleh menyambut beraya sambil makan lawar gitu. Wah, kalau di scanning semua nih saudara-saudara kita di Bali nih kayaknya udah punya gejala-gejala ya. Mungkin ya. Tapi belum dirasakan. Belum dirasakan. Sebenarnya. Lebih baik kita mencegah ya. Betul. Daripada kita sudah merasakan tiba-tiba aduh jadi kepikiran ya Betul kan? lah. Kepikiran terus-menerus jadinya ya secara otomatis ya Iya, kan? betul. Nah, penyakit itu tambah menjalar. Menjalar. Seperti itu. Baik dokter, kalau begitu terima kasih banyak atas wawasannya. Terima kasih banyak juga Belia. Untuk pendengar juga setia, terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui line telepon, bertanya-tanya kepada narasumber kita, kepada Dr. Bayu. Dan seandainya pendengar setia ingin konsultasi lebih lanjut lagi, bisa kemana nih dokter? Boleh. Untuk konsultasi masalah usus nih. Konsultasinya lewat via WA boleh. Via WA. Di 082146790096 atau di Instagram Kubera Bayu. Di Instagram di Kubera Bayu. Ya, Kubera Bayu. Sekali lagi dong ininya nomor WhatsApp-nya mungkin salah satu pendengar ingin konsultasi. Oke, 082146790096. Iya, Oke. baik, luar biasa. Baik, Oke, sekali lagi terima kasih ya Terima Dr. kasih Bayu. juga Bli, Sudah hadir. mohon maaf misalkan ada salah kata atau Iya. kurang menarik. Ah, Semoga ada manfaatnya ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Iya. Oke.
Baik pendengar, kalau begitu kita akhiri saja obrolan siang hari ini di Klinik Angkasa. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Lebih Setuju. baik mencegah daripada Betul. Daripada apa dokter? Mengobati atau menunggu komplikasi. Baik, ada harapan terakhir nih untuk pendengar? Nggak ada? Enggak sih. Itu Udah aja. segitu Ya. aja. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sinyal Siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan dinamika olahraga, tepatnya di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. So, stay tune. Kanal Informasi